Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati liyasunahu Allahu ta'ala 'anil bala'i wal afati. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhram al ijabata. Wa yas'alu lan nyuwun sapa talibul ilmi. Talibul ilmi ya sampean semua itu santri, murid, orang yang mencari ilmu, itu talibul ilmi bahasanya. Selalu memohon nyuwun Allah Ta'ala, yang Allah selalu memohon meminta kepada Allah al-afwa ing di ngapura dosane, wal afiyata lan ing diparingi slamet, fit dunya yang dalam dunya, wal akhirat lan akhirat. Terus selalu berdoa agar diberikan keselamatan dan ampunan oleh Allah, liyasuna supaya jaga hu ing talibul ilmi sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, dengan barokah doa itu agar Allah menjaga kita semua anil balai, saking bala, saking musibah, wal afatilan piro-piro bahaya. Fa inna man krana sak temene wong ruzika kang diparingi soman ad-du'a ing giat donga, barang siapa dirinya kok selalu semangat, giat, seneng berdoa, karena doa itu ibadah, lam yuhram. Fa inna man ruziqad du'a iku lam yuhram, ora dialing-alingi sepeman, ora dialing-alingi, ora dihalang-halangi al ijabata ing dikabulaken, al ijabata ing dikabulkan. Ini kan hubungannya dengan keterangan di atas bahwa ada ilmu itu yang haram untuk dipelajari, nggak boleh dipelajari. Di sini tadi disebutkan di bagian atasnya itu yaitu ilmu nujum. Kemarin sudah tak terangkan lumayan panjang tentang ilmu nujum, yang mana ilmu nujum itu sebenarnya adalah sub bagian dari ilmu astronomi, ilmu falak. Ilmu astronomi baik, fardu kifayah. Ilmu falak itu baik. Jadi dari sekian banyak santri harus ada nantinya yang mempelajari, memahami, menguasai ilmu falak, harus ada, jangan sampai tidak ada sama sekali. Karena manfaatnya sangat besar untuk mencari arah kiblat, untuk menentukan waktu-waktu sholat, untuk menandai atau memprediksi terjadinya gerhana, untuk menghitung awal dan akhir bulan, terutama Syawal, Ramadan, Dzulhijjah. Itu hanya bisa diprediksi dengan teori yang disebut teori ilmiah, yang kemudian disebut ilmu falak atau astronomi. Nah, anak buahnya ilmu astronomi atau falak itu ada yang disebut ilmu astrologi. Ilmu astrologi itu ilmu nujum, ramalan bintang, ramalan nasib seseorang, ilmu meramal nasib, ngerti nggih? Ilmu meramal apa? Nasib wong. Disii takdiri Gusti Allah, mendahului kersane kehendaknya Allah. Nah itu nggak boleh itu.
ilmu astrologi atau nujum saja itu masih terbagi lagi. Kemarin sudah tak terangkan, ada yang disebut ilmu taksir, ada ilmu tasyir. Nah yang bahaya yang taksir itu, yang tasyir enggak apa-apa. Makanya kita perlu tahu loh, kita bisa menjelaskan seperti itu ya karena tadinya belajar, oh ini yang boleh dipelajari, ini yang enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena membahayakan akidah. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kalian sekarang ini adalah membangun pondasi akidah yang kuat. Akidah ala ahli sunnah wal jamaah. Mu'taqad seketnya itu akidah 50 dikuatkan dulu, bahwa Allah lah segala-galanya, yang menentukan segala-galanya. Nah kemudian tadi ini dijelaskan lagi oleh ta'limul muta'alim. Kenapa sih kita kok enggak diperbolehkan belajar ilmu ramalan nasib itu? Karena sesungguhnya yang menentukan nasib, yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi itu hanya Allah. Kita hanya bisa berusaha berdoa, maka diperintahkan untuk memperbanyak berdoa, untuk memperbanyak berzikir, tadarruk, bersimpuh kepada Allah, membaca Al-Quran, sedekah, membaca sholawat. Agar apa? Agar Allah itu menata kita, melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak diharapkan. Lalu wayas'alullah ta'ala. Jadi secara syariat itu aturan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Ikhtiar itu upaya lahiriah. Nah, kemudian upaya batiniah kita adalah menyandarkan seluruh urusan kita, seluruh nasib kita hanya kepada Allah. Jadi dengan bahasa lain, tawakal itu adalah gerak batin, ikhtiar itu gerak lahir. Lahir apa? Ya tubuhmu itu, gerak tubuhmu, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badanmu itu namanya lahir. Berusahalah untuk menjaga diri, untuk berusaha, untuk bekerja, untuk belajar, mencari ilmu, itu namanya ikhtiar. Nah, tawakal, berserah diri kepada Allah, itu gerak batin. Di dalam hatimu harus menyandarkan seluruh upaya-upayamu itu hanya kepada Allah, bahwa yang nantinya pada akhirnya yang memberi itu, yang memberi ilmu, yang memberi kelancaran, yang memberikan kesuksesan, yang memberikan kesehatan itu hanya Allah. Pokoknya yang memberikan hidup, sehat, mati itu hanya Allah gitu loh. Nah, kemudian doa penting, karena memang Allah nanti berhak untuk mengalihkan apa yang sebenarnya mestinya akan terjadi pada kita menjadi tidak terjadi, atau terjadi tetapi kita bisa menerima itu dengan baik. Itu hanya Allah, agar diselamatkan dari bala. Lebih-lebih di zaman ini, di masa-masa pandemi ini kan tahun-tahun bala ini nangdo. Ini benar-benar tahun-tahun bala, wabah, musibah sedunia itu loh ya, bukan Indonesia saja, bukan hanya di Ngawi atau di daerahmu saja, sak dunya. Ini Allah benar-benar baru menguji seluruh umat manusia agar apa? Agar kita selalu menyadari bahwa kita ini enggak mampu apa-apa, enggak kuasa apapun. Yang bisa kita lakukan hanya usaha. Maka saatnya di samping usaha-usaha lahiriah, misalnya dalam hal kesehatan, misalnya usaha-usaha lahiriah penting, menjaga kesehatan, protokol kesehatan, berobat penting, tapi berdoa juga sangat penting, karena sesungguhnya yang menyehatkan Allah, yang menghidupkan itu Allah. Dan waman ruziqad du'a lam tuhram al ijabah. Kalau ada orang kok oleh Allah itu diberikan seneng donga, berarti alamat orang itu nek donga mandi, nek donga diijabahi oleh Allah. Loh, tidak semua orang itu seneng donga loh.
Mereka semua itu tahu bahwa doa itu perintah Allah, berdoa itu adalah ibadah, berdoa itu syariat, semuanya tahu. Berdoa itu tidak berarti menentukan segala-galanya. Berdoa itu tidak harus mujarab, tidak. Sebab doa tok, baik mandi atau tidak mandi, baik dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu sudah bernilai pahala. Sampan ndonga tok niku ana ganjarane. Walaupun dongane durung mandi, durung dijawab ke Allah. Kenapa? Karena doa itu perintahnya Allah. Maka kalau cara berpikir kita seperti itu, kita tidak ngurusin, tidak terlalu mikir mandi atau enggak mandi. Yang penting kita diperintah berdoa, ya berdoa. Fa in kana mongko lamun ana apa al bala apa bala ana iku muqaddaron iku wis dipastikan Allah, yusibu mongko menimpa apa bala hu ing man. Karena kalau musibah itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah akan melanda, akan menimpa kita, pasti akan terjadi. La mahalata, hale pasti. Lalu apa hubungannya dengan doa? Kalau toh kita tertimpa musibah, barokah doa apa? Kekuatan doa. Walakin yuyassiruhu laini. Walakin yuyassiru, tetapi bakal gampangake hu ing bala sapa Allah taala alaihi ing atase man. Wa yarzuqu lan maringi sapa Allah hu ing man as-sabra ing sabar bi barokati duai kelawan barokai doa. Lalu apa kekuatannya doa? Kekuatannya doa terkait dengan musibah adalah satu, bisa jadi Allah akan mengalihkan musibah itu, membatalkan musibah itu, atau tidak membatalkan tetapi mengalihkan musibah itu dari kita, atau tetap menimpa kita tetapi kita diberikan kekuatan oleh Allah. Nah itu barokah doa. Wes, secara akidah kul yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin kejadian itu terjadi kepada siapapun kecuali itu pasti sudah ditakdirkan oleh Allah. Pegang itu. Nah, maka tugas kita kemudian adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Karena apa? Karena at-taqdir majhulun indana. Kita itu enggak tahu takdir kita itu seperti apa. Kita itu enggak dikasih tahu Allah mentakdirkan kita bagaimana. Kan enggak diumumkan kan? Kita enggak dikasih bocoran oleh Allah. Lah oleh karena kita enggak dikasih bocoran oleh Allah tentang nasib kita, tentang takdir kita, maka kemudian kita disuruh berusaha. Kita ini ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang berilmu apa tidak kita nggak tahu, maka disuruh mencari ilmu gitu loh. Kita juga nggak tahu ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang nantinya ekonominya bagaimana, nggak tahu juga. At-takdir majhulun indana. Nah karena majhul itu, karena kita nggak dikasih tahu itu, maka Allah kemudian memerintahkan kita untuk berikhtiar. Dawuh Kanjeng Nabi piye? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Sudahlah, tugas kalian adalah berusaha, beramal, berbuatlah, berusahalah, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Maka seseorang akan dimudahkan sesuai dengan jatahnya. Seseorang itu pasti akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Kalau memang jatahmu itu, maka usahamu itu akan mudah, dimudahkan oleh Allah. Kalau memang itu bukan jatahmu, nanti delalah ya ada saja halangan-halangannya. Allahumma illa idza ta'allama. Allahumma ini zaidah. Allahumma itu kalimat zaidah, tambahan, tidak bermakna. Allahumma illa idza ta'allama, kecuali ing dalem nalikane belajar sawaman minan nujumi saking ilmu nujum qadroma ing kira-kirane ilmu ya'rifu kang bisa ngerti sawaman
bihi kelawan ma al qiblata ing kiblat. Nah ini kan tadi yang sudah tak sampaikan. Wa auqatis sholati lan pira-pira wektune salat. Nek oleh belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum itu sekedar untuk bisa untuk bisa ngerti waktu-waktunya sholat, kanggo mempelajari, memahami tentang teori-teori, mengetahui waktunya sholat, waktunya awal bulan. Faya juzu mau ngewenang apa zalika mengkono an-nujum li annahu krana sak temene nujum iku sababun dadi sebab minal asbabi sanging pira-pira sebab. Faya juzu mongko wenang apa ta'allumuhu apa mempelajari nujum kasairil asbabi hale madani sekabehane pira-pira sebab. Tadi kan sudah tak uraikan toh bahwa kalau yang dipelajari dari ilmu nujum itu adalah ilmu ramalan nasib, meramal nasib seseorang, kan nggak boleh itu nggak boleh. Tapi kalau ilmu nujum yang dipahami, yang dipelajari itu ilmu falak, ilmu astronomi, itu boleh. Termasuk ramalan cuaca, yang nggak boleh itu ramalan nasib loh ya. Kalau untuk hanya sekedar mengetahui tanda-tanda cuaca yang akan terjadi nggak apa-apa, itu sangat dibutuhkan, apalagi oleh para musafir, oleh alat-alat transportasi udara, kapal laut, itu butuh cuaca, butuh pengetahuan tentang cuaca, arah gitu. Yang kau nak gak ngerti arah bagaimana, nak gak ngerti cuaca bagaimana nanti? Itu kaitannya dengan nasib banyak orang. Fakot tadawa mongko teman-teman berobat sopoan nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi saja kalau sakit ya berobat. Ya berobat itu namanya sebab, bukan Tuhan loh, bukan penyembuh loh. Kita nggak boleh meyakini dokter itu yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan. Akidah kita dokter, obat, jamu dan alat-alat pengobatan yang lain-lain yang macam-macam itu semuanya adalah sebab, itu perantara saja, wasilah. Lah yang menyembuhkan itu sebenarnya hanya Allah. Dokter nggak bisa menyembuhkan, obat jamu nggak bisa menyembuhkan, suwuk juga nggak bisa menyembuhkan, itu hanya perantara. Lah melakukan perantara itu penting, itu syariat. Karena kita di dunia, ya di dunia sendiri itu sebab, dunia sendiri itu wasilah. Maka selama orang itu masih hidup di dunia, mau nggak mau harus bersyariat, harus menjalankan asbab. Asbab itu perantara-perantara. Wong kita ini untuk bisa kenyang saja harus makan loh. Makan itu sebab namanya. Yang mengenyangkan kita bukan makan itu, bukan nasi itu, tapi Allah. Dan Kanjeng Nabi itu kalau gerah ya berobat, suntik Pak. Oh ya zaman dulu Kanjeng Nabi kan belum ada suntik, pokoknya berobat, mbah dengan cara pijet, mbah dengan cara jamu-jamu ramuan herbal itu. Yang penting berobat, itu kan syariat. Maka kalau kita sakit juga harus berobat. Nggak boleh bilang begini, alah nggak usah berobat, semuanya kan tergantung Allah. Kalau memang saya ini panjang umur, sembuh, ya nanti sembuh sendiri, ya mati kowe. Loh Allah itu pakai syariat. Allah itu ketika akan mentakdirkan siapapun itu pakai asbab. Wong mau menjadikan kita saja melalui asbab kok. Allah menciptakan manusia melalui asbab, asbab perkawinan antara laki-laki dan perempuan, kemudian lahirlah kita dan seterusnya. Allah mau menciptakan padi saja pakai asbab. Petani menanam di sawahnya, kemudian dirawat betul. Setelah sekian bulan, setelah pertumbuhan perkembangan baru berbuah dan seterusnya. Waqat hukiyalan teman-teman wis diceritakan Anis Syafi'i saking Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
apa annahu sak temene Imam Syafi'i iku qala dawuh sa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i itu kakeknya yang keberapa sebenarnya? Nama seorang sahabatnya Kanjeng Nabi. Beliau itu adalah pendiri mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu mazhab syariat yang kita ikuti. Salah satu dari mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu dari mazhabul arba'ah, mazhab 4. Imam Syafi'i yang top itu ngendika qala al ilmu ilmani. Ini pernah saya sampaikan. Ilmul fiqhi lil adyani wa ilmu tibbi lil abdani. Al ilmu tawi ilmu iku ilmani, ono ilmu loro. Ilmu di dunia ini sesungguhnya kategorinya hanya ada 2. Rupane ilmul fiqhi, ilmu fikih. Ilmu fikih untuk apa? Lil adyani. Kedua, piro-piro urusan agama. Nomor loro wa ilmu tibbi, lan ilmu pengobatan. Pengobatan penyakit. Lil abdani, kedua ngurusi piro-piro badan. Wa ma wara dzalika bulghatu majlisin. Wa mau tawi ilmu waro adzalika kang sakliyane mengkono-mengkono ilmani, 2 ilmu itu iku bulghatu majlisin, kecukupane majelis. Selain 2 ilmu itu ya untuk variasi gitu, untuk kelengkapan. Bahkan kita sudah menyampaikan kemarin, sudah tak terangkan bahwa ilmu fikih itu paket, perangkatnya banyak sekali. Ketika kita belajar ilmu nahwu, shoroh, balaghah, mantek, tajwid, tarikh, akhlak, usul fikih, kaidah fikih dan lain-lain, itu sesungguhnya adalah ilmu-ilmu perangkat untuk memahami ilmu fikih gitu loh. Karena apa? Karena fikih itu ilmu aturan hidup di dunia, ilmu syariat itu. Nah, nomor 2 ilmu tib, ilmu pengobatan. Salah satunya medis, ada yang formal sekolah namanya dokter, ada yang tabib, yang non medis herbal. Pengobatan yang penting, baik pengobatan secara medis, teori-teori ilmiah berdasarkan pembuktian yang ilmiah nalar, ataupun yang non medis seperti jamu-jamu herbal, ramuan-ramuan, bahkan persuuan itu juga bagian dari ilmu tib namanya. Nenggone pesantren banyak loh kitab-kitab dukun itu, kitab-kitab perdukunan itu, kitab persuuan, ngoten. Jadi so nak sampean gede loh, ono kitab-kitab nak ngaji mudhun untuk aku lo kok pengen ngaji kitab dukun ahli nyuwuk masalahnya. Ada kitab namanya Tibbur Rahmah, Tibbur Rahmah kitab dukun. Imam Ghazali ngarang kitab Al-Aufaq, Imam Jalaluddin As-Suyuti ngarang kitab Tibbur Rahmah. Enten malih kitab Mamba'u Usulil Hikmah gede-gede. Niku isine ilmu suwuk-suwuk, ilmu pengobatan. Ada kitab Ad-Dairabi. Ada kitab Mujarrabat Sugro, Mujarrabat Kubro. Nah, di dalam ada itu. Niku nak mbok delok sampean ngelu. Iki kitab apa iki? Mergane apa? Sampan belum belajar nahwu sorofnya. Nah, itu ilmu tib namanya. Dawuh Imam Syafi'i, selain 2 ilmu itu kelengkapan, hiasan seseorang. Semakin banyak ilmunya, maka dia semakin banyak variasi hidupnya. Itulah pentingnya belajar. Wa amma tafsir wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.